Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kembali dengan kawan-kawan di Masjid Ar-Rayyan ini. Dan semoga tidak bertemunya kita tidak menghalangi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan semoga pertemuan kita pada hari ini mengobati kerinduan, ya. Yang rindu tentunya ya, yang gak rindu ya dirindu-rindukan lah. Pak jemaah sekalian, sebetulnya ada tema yang ingin saya sampaikan selain yang saya sampaikan ke Pak Badarno. Namun qadarullah, tema yang sekarang ini yang saya sampaikan saya dahulukan dari yang lain, karena terkait dengan keimanan. Ya, karena seringnya seseorang tanpa sadar berucap kekufuran, dan ternyata itu menyebabkan dia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perkara-perkara lisan yang menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah. Ya, sehingga seseorang apabila mengucapkan ucapan tersebut dia merasa tidak bersalah, padahal di sisi Allah dia bersalah. Dan ini menyebabkan Allah undur kesalahannya. Allah biarkan dia berada dalam kesalahannya sampai dipanjangkan usianya juga, yang kita kenal dengan istilah istidraj. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yutil abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asi fa innahu dzalika minhu istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang apa saja yang dia cintai dari dunia ini, sementara dia berada di atas kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan, keburukan, maka itulah yang disebut istidraj, jebakan berupa kenikmatan. Dan di antara nikmat Allah kepada kita adalah al-lisan, lidah, yang dengannya kita bisa menilai sesuatu baik atau buruk, yang dengannya kita bisa memuji atau mencaci. Maka lisan salah satu dari nikmat Allah yang nanti Allah akan tanya di yaumil akhirah. Tsumma latus'alun yauma idzin 'anil na'im. Nanti kata Allah, pada hari ini kalian semua akan ditanya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema akidah, yakni menjaga akidah dan lisan terhadap pergerakan cuaca. Hujan di Depok, Pak. Pak Ade, hujan banyak, sering banjir. Sebelumnya apa? Jadi pergerakan cuaca dari panas menuju berair, atau kita diawali dengan panas yang berkepanjangan, menyebabkan sebagian kaum muslimin melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Di antara sebagian manusia kaum muslimin mengatakan bahwa cuaca panas terjadi dengan sendirinya karena alam murka kepada manusia. Alam murka kepada manusia, sehingga alam mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan manusia termudaratkan. Ada lagi sebagian bahwa meyakini bahwa cuaca demikian itu menyebabkan timbulnya penyakit. Ya, tanpa campur tangan Allah, cuacalah yang membuat penyakit. Betul tidak? Kepanasan ada penyakit itu, kedinginan ada penyakit ini, dan seterusnya. Ya. Ada lagi yang menyatakan bahwa cuaca yang panas dan datangnya hujan menjadi penghalang penghidupan manusia.
gara-gara panas nih, gara-gara hujan dan seterusnya. Apakah lisan-lisan ini tidak dipertanggungjawabkan kelak? Hadirin, semua ucapan kita dipertanggungjawabkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma yalfidzu min qaulin illa alaihi raqibun atid." Dan tidaklah ucapan yang keluar dari lisan melainkan ada malaikat yang mencatatnya dari dekat. Jadi jangan ngomong sembarangan terhadap cuaca. Ternyata akidah yang agung diajarkan oleh Islam, ya, terhadap cuaca, baik panas maupun dingin. Dan kita muslim, Pak. Wajib bagi seorang muslim itu mengamalkan Islam. Semua yang hadir di sini muslim. Siapa muslim itu, Pak? Orang yang memeluk Islam. Apakah Islam meninggalkan kita berhadapan dengan cuaca? Apakah di zaman Nabi tidak ada panas yang berkepanjangan? Ada. Bahkan sebelum Nabi yang mulia Muhammad SAW ada seorang Nabi yang diuji dengan panas yang panjang. Siapa? Nabi Yusuf. Ini panas yang berkepanjangan, hujan yang berkepanjangan, perkara yang ilmiah, ma'ruf, biasa. Tapi kenapa tidak ada seorang nabi pun yang mencela cuaca, yang menilai cuaca panas maupun dingin? Kenapa tidak ada umat yang diajarkan para nabi yang mereka meninggalkan Islam ketika berhadapan dengan cuaca panas dan dingin? Ada yang salah ini, Pak, kita berarti. Ya tidak. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk kembali kepada al-Islam, karena Islam tidak pernah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, kita yang meninggalkan Islam. Maka kaum muslimin banyak didera oleh kebinasaan, kehancuran, ketinggalan. Karena kaum muslimin meyakini bahwa kejayaan, kemenangan itu dari tangan-tangan mereka. Mereka lupakan zat yang menciptakan dirinya. Siapa, Pak, yang menciptakan kita dan yang ada di sisi kita? Siapa yang menciptakan cuaca? Siapa yang mengaturnya? Kenapa kita tidak mendatanginya, berbicara dengannya, meminta kepadanya kebaikan? Ya, maka bagaimana sikap kita terhadap cuaca? Islam mengajarkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Wa qila ya ard ibla'i ma'ak wa ya sama'u aqli." Allah berfirman, wahai bumi, keringkan air di atasmu. Wahai langit, berhenti dari menurunkan air. Langit, bumi, makhluk Allah yang Allah perintahkan mereka. Jadi keringnya air di bumi karena Allah perintahkan kepada siapa? Bumi untuk mengering. Tidak turunnya hujan dari langit, Allah perintahkan kepada siapa? Langit akan berhenti dari menurunkan air. Berarti langit dan bumi mereka mengeluarkan sesuatu atas perintah. Nah, ini yang diinginkan oleh akidah Islamiyah. Jadi jangan lupakan perkara ini, Pak. Adapun saudara kita di BMKB kerjaannya apa? Mengamati. Kalau awannya seperti ini kemungkinan turun hujan, bukan pasti turun hujan. Maka judulnya apa? Prakiraan, bukan kepastian hujan. Mereka kaum muslimin yang dididik juga oleh para asatizah agar jangan sok tahu terhadap alam ini. Berpotensi tsunami, hanya mengatakan berpotensi, enggak pasti tsunami. Ya tidak. Lihatlah gimana Islam mendidik kaum muslimin agar jangan lancang terhadap perkara yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Ya. Jadi Allah menyuruh langit dan bumi untuk bergerak, ya, untuk mengeluarkan sesuatu. Maka wajib bagi kita memahami perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah yang membalikkan malam dan siang.
Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Yang demikian itu terdapat pelajaran bagi ulil absar. Ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirin, di antaranya seorang ahli tafsir dengan tafsirnya Taisir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berkata, Allah yang menggantikan malam dan siang, yang mengalihkan panas menjadi dingin, yang mengalihkan dingin menjadi panas. Kata beliau, agar dirasakan oleh hamba. Terasa tidak panas yang berkepanjangan? Terasa. Apa buktinya? Gerah. Tapi toko kipas angin laku apa enggak, Pak? AC kipas angin laku. Hujan kemarin, Pak, dirasakan tidak banjir? Banjir. Agar manusia merasakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kemudian kata beliau, yang demikian itu bergantinya panas menjadi dingin, dingin menjadi panas, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Terdapat pelajaran bagi ulil absar. Siapa mereka? Dijelaskan lagi oleh beliau rahimahullah. Adapun ulil absar adalah manusia makhluk Allah yang memandang makhluk Allah yang besar dengan pandangan tajam, mengambil pelajaran, bertabayun, mengambil hikmah. Adapun kata beliau, selain ulil absar, maka hati mereka dipenuhi dengan kelalaian. Maka keluarlah dari lisan mereka cacian. Terjadi tidak? Terjadi. Banyak orang yang mencaci maki panas, juga mencaci maki banjir. Ya tidak? Gara-gara banjir terlambat ke kantor, ya enggak? Ini gitu, Pak. Mari kita simak, Pak, bagaimana sikap Islam terhadap perkara pergantian malam dan siang. Yang pertama, meyakini bahwasanya cuaca adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Kalau makhluk berarti berganti tidak? Hilang tidak? Akan hilang dia, makhluk. Yang kedua, karena dia makhluk Allah, wajib kita mendatangi penciptanya untuk berlindung dari keburukan makhluk. Betul tidak? Ini antum baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Makhluk tidak? Manusia ada yang baik tidak? Ada yang jahat? Bagaimana cara antum berlindung kepada manusia yang jahat? Berlindung kepada Tuhannya manusia. Bagaimana berlindung dari tukang sihir yang jahat? Qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Tuhannya yang menguasai subuh. Jadi wajib bagi kita mendatangi Dia, menahan hati dan lisan dari perkara yang Dia enggak suka. Jadi yang pertama, sikap kita terhadap cuaca apa? Meyakini bahwa cuaca salah satu dari makhluk-makhluk Allah. Jadi cuaca makhluk, Pak, dia bisa hilang, ya, sebagaimana malam, siang, matahari, bulan. Dia makhluk-makhluk Allah yang Allah perintahkan berubah, bergerak, sebagaimana langit dan bumi yang Allah perintahkan. Nah, maka datangi zat yang menciptakan makhluk untuk mengadukan bahwa ada makhluknya yang menyusahkan diri-diri kita. Betul tidak? Kan logis kan Islam mengajarkan kita. Ya, jadi yang pertama, meyakini bahwa cuaca itu adalah makhluk Allah, sehingga kita wajib untuk mendatangi penciptanya, berlindung dari kejahatan makhluknya. Nabi SAW apabila beliau singgah di suatu tempat, apa yang beliau baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Jadi jangan lagi orang-orang Aroyan kalau ngelihat gunung yang besar, kalau ngelihat pohon yang besar, numpang-numpang orang Aroyan mau melewat. Jangan lagi begitu, Pak. Ucapannya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Begitu, Pak. Ya, Pak Ilham. Ya, kalau parkir mobil di bawah pohon, numpang-numpang nih, saya jemaah Aroyan, numpang ya supaya mobil saya aman. Jangan begitu gitu. Ya tidak? Ya akidah yang mulia ini. Ya.
Jadi sikap kita yang pertama meyakini bahwa cuaca adalah makhluk. Siapa yang mengaturnya? Maka datangi dia. Ya, tiap hari doa, ya Allah berikan cuaca yang panas, yang baik buat kami. Datang hujan, ya Allah berikan hujan yang baik buat kami. Yang kedua, memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, dalam keadaan musibah kita disuruh memuji dia. Mari kita lihat dalilnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihah. Kata Nabi yang mulia, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, mendapati hal-hal yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal soleh. Kalau antum mendapati rasa panas, kita bersyukur Pak, jemuran pada kering, kan begitu. Kalau kita mendapati hujan, payung kepake. Jadi nggak ada yang sia-sia di sisi kita dari Allah Jalla wa Ala. Belum beliau melanjutkan. Wa idza ra'a ma yakrah qal alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau Nabi mendapati sesuatu yang enggak menyenangkan, banjir senang atau tidak? Tidak. Panas yang kepanjangan gerah senang tidak? Mati lampu lagi. Enggak senang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Siapa? Dapat nikmat baca alhamdulillah, dapat ujian alhamdulillah. Agama mana Pak yang mengajarkan pemeluknya setiap kali mendapatkan musibah mengucapkan pujian kepada Tuhannya kecuali al-Islam? Betul nggak Pak Ilham? Ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau seorang Yahudi. Di zaman beliau, kalau mendapati sesuatu yang enggak enak, beliau mengatakan Allah bakhil. Coba lihat. Itu sifat Yahudi, Pak. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, ini ulah tanganku sendiri. Coba lihat. Islam datang, Pak, menjembatani mereka agar bertobat. Karena Nabi mereka Musa alaihissalam mengajarkan demikian. Sama, ajaran Nabi semuanya sama. Bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan, mengucapkan hamdalah juga ketika mendapatkan ujian dan musibah. Ini satu paket dalam agama. Dan tidak ada agama di muka bumi ini kecuali Islam, tidak ada. Allah mengatakan, inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang turun dari sisi Allah hanya, kenapa ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi? Manusia Islam yang keluar dari Islam, kaum muslimin keluar dari Islam. Bani Israel itu Islam atau tidak? Islam. Siapa nabi mereka? Dari Daud, ya tidak? Sulaiman, terus ke bawah sampai Isa alaihissalam. Betul tidak? Semua nabi agamanya apa? Berarti tidak ada agama selain Islam di muka bumi. Tapi kaum muslimin keluar dari ajaran nabi mereka, bikin agama baru, menyembah Tuhan yang baru. Jadilah agama yang sekarang banyak di dunia. Allah tidak pernah menurunkan agama kecuali Islam. Kalau Allah menurunkan satu agama, maka semua nabi agamanya selesai, sudah Pak. Maka semua ajaran para nabi sama. Yang berbeda apanya? Syariatnya. Kita bersyukur Pak, diberikan satu agama yang dari nabi bapak kita Adam sampai nabi yang mulia, satu agamanya. Dan itu yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang gak suka, beliau mengucapkan apa? Iya, kalau antum kebanjiran jangan caci maki. Dasar hujan gak beres. Masa hujan gak beres emangnya? Hujan mah disuruh turun oleh Allah Jalla wa Ala. Ada sebuah hadis yang
masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tentang Sungai Nil yang kering. Pernah dengar? Apa kata Umar dalam sebuah tulisan ketika Amr bin As mengabarkan Sungai Nil kering? Sebagian penduduk Mesir saat itu mengatakan, kita tumbalkan wanita cantik, kan begitu. Maka datanglah Islam kepada mereka. Kata Umar, ini kesyirikan, nggak boleh dilakukan. Maka Umar menulis di secari kertas. Apa tulisannya? Wahai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, aku nggak butuh airmu. Tapi kalau engkau mengalir karena perintah Allah, mengalir kamu, mengalirlah Sungai Nil. Kalau pemimpin kita Pak tauhidnya seperti itu Pak, kita berdoa ya semoga Allah menjadikan pemimpin. Tapi pemimpin yang begitu lahir dari apa? Dari kita rakyatnya yang begitu. Nah kita kalau hujan panas jemurnya cabai sama bawang, ya kan? Supaya turun hujan. Kalau ada hajatan manggil pawang. Nah, kemana rakyatnya bisa didapatkan pemimpin yang mentauhidkan Allah? Maka kita rubah Pak. Framing kita terhadap Allah kita rubah. Yang menguasai cuaca itu Allah Jalla wa'ala. Maka kita mohon kebaikan darinya. Kalau ada kesulitan berucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba. Kata Allah, qabattum min abdi, apakah kau sudah mencabut nyawa dari hambaku? Naam, maqala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika dicabut nyawanya? Maka berkata malaikat maut, hamidaka wastarja'a, hambamu memujimu dan beristirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kata malaikat maut, hambamu hamidaka, memujimu kemudian beristirja. Apa balasannya? Kata Allah, ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baitul hamd, bangunkan bagi hambaku rumah di surga dan berikan namanya rumah pujian. Apa syaratnya Pak? Kalau kena musibah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal, kemudian beristirja. Jadi ketika datang banjir, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna, kan antum dapat sebuah rumah di surga. Kalau saat itu kalian kanyut, surga menunggu dengan rumahnya. Buat siapa? Buat yang kanyut tadi, yang mengucapkan pujian dan beristirja. Jadi Islam mengajarkan keberuntungan atau kerugian kepada pemeluknya. Keberuntungan, hanyut kena banjir, dapat rumah di surga. Apa kita hanyut aja semua? Enggak ya. Tapi maksudnya orang yang hanyut kena banjir, kalau dia mengucapkan pujian kepada Allah dan beristirja, dijamin satu rumah di surga. Nama rumahnya apa? Rumah pujian. Karena orang ini suka memuji Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditinggal suaminya. Siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi, perang, meninggal dunia. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kemudian beristirja dan beliau mengangkat tangan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Sambil berharap kira-kira apa penggantinya dari Allah yang lebih baik. Suaminya sahabat dijamin surga tidak? Meninggal dunia, dia memuji Allah dan beristirja dan berdoa kepada Allah. Kira-kira siapa penggantinya? Kemudian disunting oleh siapa? Rasulullah sallallahu. Adakah manusia yang lebih baik dari beliau? Enggak ada. Disunting oleh Nabi menjadi istri Nabi dunia dan lihat Pak. Dengan sekedar mengucapkan hamdalah dan beristirja, dapat pengganti yang lebih baik. Dunianya menjadi istri Nabi, akhiratnya menjadi istri Nabi di surga. Kenapa kita nggak ngikutin beliau? Mau Pak coba ikutin Nabi?
Haruslah, kan kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang berikutnya memperbanyak istighfar. Karena Allah menukil ucapan Nuh alaihissalam, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Allah, niscaya Allah ampuni kalian. Yursilas samaa alaikum midrara, niscaya Allah turunkan kepada kalian midrara. Kenapa Allah enggak menggunakan matara? Midrara, air hujannya Pak seimbang, sehingga dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada di dalam bumi dan di atasnya. Itu midrara. Kalau motor tuh ya brr gitu saja sudah. Makanya midrara Allah katakan, kalau kamu beristighfar kepada Allah, kami jadikan hujan itu seimbang, dibutuhkan cukup untuk penduduk bumi di bawah dan yang di atasnya. Walhamdulillah. 14 abad yang silam nih Al-Quran berbicara. Ya tidak? Ya, jadi perbanyak istighfar. Karena istighfar itu Pak bisa apa? Bisa menurunkan hujan, bisa memperbanyak keturunan, dan bisa memperbanyak harta. Nah, bagi yang kurang harta nih, perbanyak istighfar. Bagi yang belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Ustadz, saya udah banyak. Istighfar aja nggak apa-apa. Biar anaknya banyak lagi. Yang penting kan bisa menafkahinya, ya tidak? Nah, itu yang keberapa? Yang keempat, tidak mencela cuaca. Yang keempat, tidak mencela masa atau cuaca. Karena Allah berfirman demikian Pak. Hati-hati nih yang suka mencela hujan panas. Ya, Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra. Anak Adam menyakiti aku. Kata Allah, anak Adam menyakiti aku. Tuh Pak. Bagaimana anak Adam menyakiti Allah? Yasubbud dahra. Mereka mencaci maki ad-dahr, masa, waktu, cuaca. Kata Allah Jalla wa ala, wa anna dahru, akulah yang mengatur semuanya itu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mengganti-ganti malam dan siang. Maka barang siapa yang mencaci maki cuaca, sungguh dia telah mencaci Allah Jalla wa ala. Tuh Bapak bayangkan, cuman memprotes cuaca saja akibatnya buruk, mencaci maki Allah. Apalagi kalimatnya kalimat yang jelek, aduh cuaca apa gitu ya, yang jelek-jelek di belakang. Jadi alih-alih kita mengaku kita cinta sama Allah, kita caci maki dia. Jadi hujan, panas, salju, semuanya ciptaan Allah. Semuanya Allah yang atur. Maka daripada kita mencaci maki cuaca, maka pujilah dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah melarang kita mencela waktu, baik siangnya, malamnya, panasnya, dinginnya, hujannya, saljunya. Kenapa? Karena dialah ad-dahr, dialah yang mengatur waktu. Lalu para ulama memberikan 3 keadaan lisan terhadap cuaca. Kalau seorang mengucapkan begini Pak, kami sangat kepanasan dengan cuaca yang seperti ini, dan kami agak kesulitan terhadap banjir yang seperti ini, maka ucapan ini bentuknya hanya pengabaran. Maka ucapan ini tidak bermasalah. Duh gerah ya gitu, nyalain kipas dong, gerah panas, aduh hujan tuh, masukin motor ke dalamnya. Nah, ini hanya pengabaran saja. Maka ucapan ini tidak berdampak buruk bagi akidah. Yang kedua, kalau dia mencela masa, waktu, cuaca dengan anggapan bahwa cuaca itu yang membuat kejadian, cuaca yang membuat sial, cuaca yang membuat dirinya panas dingin, ya, maka ini kekafiran. Ya, karena cuaca tidak bisa berubah kecuali atas perintah. Jadi kalau ada orang yakin, ini ulah alam semata,
kafirlah dia dengan ucapannya. Jadi kekafiran dan keimanan bisa terjadi dengan 3 perkara. Lisan, keyakinan, dan anggota badan. Keimanan bisa terjadi karena 3, dan kekafiran bisa terjadi dengan 3 yang sama. Jadi orang yang mengatakan bahwa cuaca ini sadis, ya, karena alam yang mengaturnya, kufur. Karena alam tidak bisa mengatur apapun juga. Dan meyakini berarti ada zat yang mengatur makhluk selain Allah. Berarti telah gugur tauhid apanya? Rububiyah dan asma wa sifat. Tobatnya bersyahadat dan meninggalkan ucapan tersebut. Begitu lagi, tobat lagi, syahadat lagi. Ya karena orang yang kufur harus bersyahadat kembali kalau masuk Muslim, kalau masuk Islam. Ya, kemudian mohon kepada Allah pertolongan agar tidak mengucapkan ucapan yang membuat dirinya keluar dari millatul Islam. Jadi jaga istri kita, anak kita, didik mereka agar tidak mengucapkan perkara-perkara yang membuat kita dikeluarkan dari millatul Islam. Ustaz, saya nggak tahu. Allah memaafkan yang tidak tahu. Tapi kalau dia tinggal di tempat yang orang tahu, ada dakwah di situ, uzurnya diangkat. Ya. Yang ketiga, apabila dia mencela waktu, tapi dia yakin waktu yang mengaturnya Allah. Cuman dia merasa sebel aja dengan panas yang panjang, hujan yang datang, maka orang ini fasik. Gitu. Ya, jadi di Islam dijelaskan tuh porsinya, Pak. Cerita agama yang paling lengkap itu benar-benar agama kita ini, Pak. Sampai ucapan saja dirinci. Kalau sekedar ngabarin, aduh gerah banget sih, dingin banget sih ini hujan, nggak masalah. Bukan ucapan kefasikan dan ucapan kekufuran. Tapi kalau ini hujan datang dengan sendirinya, panas datang dengan sendirinya, alam murka dengan kita, kufur. Karena tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali. Dan apabila ada orang yang berkeyakinan ada yang mampu mengatur alam semesta bersama Allah, kufur. Berarti menduakan Allah. Yang ketiga, kalau dia mengatakan, ya saya tahu Allah yang ngatur cuaca, cuman ya sebel aja, ya kan? Ya, jadi mana-mana susah hujan, maka dia apa kefasikannya, Pak? Tidak ridho dengan apa yang Allah turunkan. Jadi sebetulnya Pak, Islam mendidik kita supaya hati-hati kalau ngomong gitu. Kan orang tua kita dulu kalau nasihatin anaknya gimana? Kamu kalau ngomong hati-hati, kan gitu ya? Iya dulu begitu. Cuman orang tua kita dulu belum banyak ilmu di kepala mereka. Jadi kalau nasihatin orang pakai nakut-nakutin. Jangan duduk depan pintu, ntar jauh jodoh, betul nggak? Jangan dudukin bantal, ntar bisulan. Karena ingin sebetulnya anaknya selamat, cuman nggak bisa menasihati dengan dalil. Ditakut-takutin, betul nggak? Tangannya gatel, mau dapat duit katanya. Padahal ada apa di situ? Ada kutil ya, bersihin. Jangan main comberan. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita perkara yang sangat luar biasa. Karena Pak, sikap mencela waktu itu mencela yang mengaturnya. Maka bagaimana sikap kita Pak terhadap waktu? Ya Allah kan menguji kita dengan waktu. Allah berfirman yang suratnya pendek, demi waktu. Apa itu? Saya dan antum baca itu sering, wal asr, tapi masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Demi waktu Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Dan kita nggak boleh makhluk bersumpah dengan nama makhluk. Demi Muhammad, nggak boleh. Ada nggak sebagian kaum muslimin bersumpah demi Muhammad? Nggak boleh Pak, syirik kecil itu. Kalau diyakini bahwa Muhammad mampu menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, kufur. Ini nggak main-main tuh sumpah. Atau mengatakan demi Allah dan Rasulnya, suka dengar? Nggak boleh, syirik kecil. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Islam mengajarkan sampai sedemikian detail. Ya, jadi Allah menguji kita Pak. Dan setiap ujian Allah itu berguna bagi kita. Makin besar ujiannya, makin besar panasnya, makin besar banjirnya, kita sikapi dengan benar, makin besar balasannya. Nabi SAW bersabda, inna izomal jazai ma'a izomal bala.
Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya pahala itu besarnya sesuai dengan besarnya ujian. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna Allaha idza ahaba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah uji kaum itu. Berarti tandanya ujian itu sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya. Tapi dengan syarat, ujungnya kata Nabi, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukht. Kalau hamba itu ridho, aku berikan keridhaan. Kalau hambaku caci maki, murka, aku murkai dia. Paham Pak? Jadi ternyata Pak, kalau kita ridho dengan banjir, Allah ridho sama kita. Ya tinggal bebenah aja Pak. Sampai hari ini kan nggak ada yang bisa menanggulangi banjir Jakarta, betul tidak? Ya ngapain caci maki banjir? Ya cari aja ikhtiar. Selesai sudah, mohon kepada Allah, Allahumma shoiban. Nah, berikan hujan yang bermanfaat. Cuman kita kufur. Kita akan cari dengan kepala kita bagaimana menanggulangi air ini. Nggak bakal mampu Pak. Siapa yang menurunkan air bah yang paling besar di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam? Siapa yang menurunkan? Allahu Jalla wa'ala. Musim terang begini bikin perahu, diledeklah Nabi Nuh alaihissalam. Ya tidak, nggak ada hujan bikin perahu. Wahyu, dapat wahyu beliau alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita bersabar dengan ujian Allah Pak, pasti Allah berikan. Termasuk Palestina. Nah ini dia yang mau saya sampaikan tadinya. Ya, kalau kaum muslimin di Palestina sabar, apa kata Nabi yang mulia? 14 abad yang lalu Nabi bersabda, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Nabi berbicara apa? Ya Muslim, ya hamba Allah. Ini tenang saja Pak. Bukan berarti kita santai saja, tidak. Berdoa kepada Allah untuk mereka, kirim bantuan. Tapi melanggar syariat Allah tidak akan mendatangkan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Karena nabinya mengatakan, ya Muslim. Kalau antum perhatikan Pak hadis ini Pak, Nabi nggak mengatakan nama kelompok di situ. Yang Nabi ucapkan apa? Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Jadi ukuran kemenangan itu seorang Muslim tetap berada di keislamannya, maka pasti datang kemenangan, pasti. Ketika Nabi dan para sahabat jumlahnya cuma 300-an bertempur dengan orang musyrikin yang 300, menang atau kalah Pak perang Badar? Jumlahnya sepertiga dari dari kaum musyrikin. Kenapa Pak? Rasul dan para sahabatnya memenuhi 2 syarat kemenangan. Ikhlas karena Allah dan mereka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada Allah dan patuh kepada nabinya. Pada perang Uhud kalah atau menang kaum muslimin? Kenapa? Mereka udah mentauhidkan Allah. Mereka enggak mentaati Rasul. Pasukan pemanah jangan tergiur dengan harta dunia tuh. Jangan kalian lari dari tempat kalian. Mereka silau dengan kalah atau menang? Di perang Hunain. Kaum muslimin banyak udah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka takabur. Takabur sifat syirik, betul? Takjub dengan dirinya, sombong milik Allah. Diambil tuh selendangnya Allah. Kami menang karena kami besar. Kalah ternyata. Ya tidak. Maka wajib bagi kita memenuhi syarat kemenangan itu. Tidak menyekutukan Allah, dan kedua mentaati Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil inah." Kalau kalian masih bermuamalah dengan inah, riba. Wa akhastum adznabal baqar, kalian lebih cintai peternakan. Wa raditum bizar'i, kalian mencintai ridho dengan perkebunan. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan menuntut ilmu dan berdakwah. Termasuk jihad perang. Tapi kalau di situ perang. Kalau Indonesia aman ya nggak boleh perang. Menuntut ilmu jihad, kata para ulama.
Menyebarkan ilmu, jihad. Di atas ilmu, jihad. Kalau kalian meninggalkan 4 perkara ini, apa kata Nabi? Sallallahu alaikum zullan. Kami, kata Allah, timpakan kepada kalian kehinaan. Hina tidak kaum muslimin, Pak. Dihinakan oleh Yahudi, laknatullahu alaihi. Dihinakan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin enggak kembali dan berlindung kepada Rabbnya? Apa kata Allah? La yanzi'uhu. Enggak diangkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai semuanya kembali kepada agama kalian. Sampai semua Islam yang kalian peluk, kalian terima, kalian amal dakwah. Itulah, Pak. Ya. Rumus kemenangan. Dan tidak ada yang memberikan kemenangan kecuali siapa? Kenapa pada perang Badar kita menang, Pak, di belakang? Kenapa pada perang Badar kita menang? Padahal jumlah kita 313, musyrikin 1000. Allah turunkan malaikat-malaikatnya dari langit yang berwujud manusia. Ya, dalam tafsir Ibn Katsir dan Sirah Nabawiyah, Allah tidak jadikan malaikat itu seperti cus, tidak, Pak. Allah bentuk mereka seperti manusia. Sehingga kaum muslimin enggak begitu sadar ada malaikat di sampingnya. Lihat, Pak, cara Allah membantu kita enggak dengan mukjizat begitu saja supaya kita tenang perangnya. Ya, dan enggak merasa ada yang nolong. Oh, ada yang nolong. Cus. Ah, itu mah pasti menang. Ya tidak begitu. Tapi Allah sesuaikan dengan akal-akal hamba. Itu cara Allah menolong orang-orang yang beriman. Dengan akal-akal hamba. Mampu enggak Allah, Pak, menghilangkan Yahudi sampai hari ini? Hampir. Enggak usah innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu. Kalau Allah ingin menghilangkan Yahudi cukup hilang engkau Yahud, hilang tidak? Hilang. Tapi Allah ingin kaum muslimin berjuang. Ada ikhtiar dari kita. Allah ingin kita masuk surga, disuruh sholat 5 waktu. Capek-capek subuh-subuh jam 4:06 saya lagi di jalan itu, Pak. Ya tidak. Antum semuanya jalan, banjir pula kemarin. Jalan kaki tapi. Berkata Luqman kepada anaknya, ya bunai, adz-dzahab wal fiddah yahtabirani bin nar wal mu'min yahtabiru bil bala. Lihat ucapan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, emas dan perak untuk mengetahui kebagusannya dibakar dengan api. Mukmin supaya diketahui imannya dibakar dengan bala. Begitu caranya, Pak, Islam. Jadi bala itu hujan panas, itu cara Allah menguji kita. Benar nggak antum beriman kepada Allah atau cuma ngaku-ngaku saja beriman? Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku amana wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku beriman sementara nggak ada ujian bagi mereka? Mustahil. Para nabi semuanya diuji. Rasulullah diuji atau tidak? Antum pernah nggak 3 hari 3 malam nggak makan? Nggak pernah, Pak. Nabi 3 hari 3 malam nggak makan, Pak. Kita mau nggak makan sekali aja udah rame. Tulis di media sosial, siapa nih yang bisa nyumbang? Nabi 3 hari sampai diikat, Pak, pinggang beliau dengan batu. Kata Ibunda Aisyah, selama kami hijrah kami nggak makan apa-apa kecuali air dan garam. Ya, Nabi kita yang mulia itu diuji terus, Pak. Mau dibunuh lagi sama Yahudi, betul kan? Apa, Pak, dalil bahwa Nabi mau dibunuh oleh Yahudi? Kata Nabi, sesungguhnya uratku itu putus karena kambing yang diberikan oleh Yahudi yang diracuni. Coba lihat, Pak. Di Yahudi itu dari dulu suka membunuh para kita nggak aneh tuh kalau dia suka nginjek-nginjek kepala kaum muslimin. Jangan kepala kaum muslimin, kepala Nabi saja mau dilempari kotoran. Allah saja mereka katakan tangan Allah terbelenggu, Allah bakhil. Itu ucapan Yahudi kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kita mesti mengenal sifat-sifat kejelekan mereka supaya jangan kita amalkan. Nabi bersabda, "Man tasabbaha biqaumin
Fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Setiap akhir Masehi kita niup punya Yahudi, Pak. Niup apa tuh, Pak? Udah tahu itu kebiasaan mereka, kaum muslimin ikut-ikutan. Dan kita beliin juga anak keturunan kita dengan itu. Katanya kita benci dengan Yahudi, tapi kita beli mereka itu. Akhir tahun Masehi anak-anak kita dibiarkan keluar rumah. Dan tahun baru kalau antum tahu, itu adalah tahun barunya mereka. Kita ridho dengan itu. Saudara kita dibantai, tapi kita ridho dengan mazhabnya mereka. Yahudi suka riba, kita suka riba. Minjemin uang orang pakai bunga. Apa namanya kalau bukan riba? Kita benci Yahudi, mazhab mereka kita pakai. Ya tidak. Kita benci Yahudi, Pak. Kenapa? Kata Nabi yang mulia, bersihkan halaman rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya al-Yahud tidak pernah membersihkan halaman rumah-rumah mereka. Kita kotori rumah-rumah kita biasa saja. Itu mazhabnya orang Yahudi. Kita benci mereka. Rumah kita kotor kita biasa saja. Pekarangan kita kotor biasa saja. 14 abad yang silam kata Nabi, bersihkan halaman rumah kalian. Karena Yahudi gak pernah membersihkan halaman rumah mereka. Hadis sahih riwayat Tabrani. Coba lihat. Jadi kita kutuk mereka sebagaimana Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Tapi kita juga berpaling dari mazhabnya mereka. Yahudi suka dusta, menyembunyikan kebenaran. Taurat mereka sembunyikan, kebenaran mereka sembunyikan. Ada orang Islam menyembunyikan kebenaran, gak berani mengatakan yang hak walaupun pahit. Coba lihat, mazhab mereka kita ambil. Yahudi gak peduli harta yang mereka dapati halal dan haram, gak peduli, Pak. Kaum muslimin mengatakan gini, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ucapannya selaras dengan mazhab mereka. Jadi mari Pak, kita gembleng mulai hari ini dengan cuaca ini, akidahnya kita ambil. Yahudi suka mencaci maki cuaca. Yahudi suka mencaci maki laut, mencaci maki angin, itu kerjaannya mereka. Melanggar aturan Allah. Mereka dilarang berburu pada hari apa? Sabtu. Mereka akal-akalin, Pak. Hari Sabtu itu kan dimulai dari Jumat ya. Hari Jumat siangnya mereka pasang jala. Ngambilnya hari Minggu. Akal-akalan mereka itu. Kita kaum muslimin akal-akalan juga. Masjid kan lagi dibongkar, saya sholat di rumah aja dah. Padahal tetap ada sholat di sini. Akal-akalan terhadap aturan Allah Jalla wa Ala. Kenapa kita nggak bersemangat terhadap kebaikan? Ya. Walhamdulillah, dengan cuaca kita jadi kesana ya Pak ya. Walhamdulillah. Ya, jadi Nabi SAW telah mengatakan kepada kita bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Kata Nabi yang mulia, Allah telah mencatat takdir setiap makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti kejadian di Palestina, banjir di Depok sudah ada tidak di langit? Kewajiban kita, Pak, meminta kepada Allah dan berikhtiar itu. Ya, jangan caci maki semuanya. Kembali kepada agama jauh lebih mulia. Ya. Kemudian Pak, apa yang menimpa saudara kita di sana dan yang menimpa di sini Pak telah disabdakan oleh Nabi yang mulia 14 abad yang silam. Kata beliau, ajibtu lil mu'min, sungguh aku takjub dengan orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Innallaha la yaqdil lil mu'min qada'an illa kana khairal lahu. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan itu yang terbaik baginya. Kata siapa? Berarti yang terjadi di sana yang terbaik.
Bukan berarti kita membolehkan pembunuhan, tidak. Tapi yang terjadi di saudara-saudara kita di mana saja, bahkan yang terjadi di Depok, itu yang terbaik bagi hamba. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, jangan bersuuzon kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga akidah dan lisan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak beruntung dunia dan akhirat, dan semoga Allah menjadikan kita ridho dengan ketetapannya dan memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Masih ada waktu?